Selamat siang teman-teman, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel AHS Itumoran. Saya ingin berbagi cerita tentang kesehatan lambung, di mana beberapa tahun lalu kita kena penyakit asam lambung di saat kita di daerah Palembang. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya sendiri di saat saya berobat di rumah sakit swasta Katolik di daerah Palembang. Saya tanya dokternya, "Dok, obatnya kok ini aja?" Dokternya menjawab, "Obat yang paling bagus obat asam lambung inilah yang paling bagus dan paling terakhir." "Jadi gimana dok tentang kesehatan lambung saya?" Dokternya menjawab, "Kalau kamu mau di endoskopi aja." "Apa itu endoskopi dok?" Endoskopi nanti kamera itu dimasukkan dari mulut kita agar luka di dalam lambung kita lebih diketahui lebih detail lagi. Pada waktu itu saya tidak mau. Setelah berapa bulan, hampir setahun, kebaikan atau kesehatan lambung saya itu bukan membaik, makin memperparah, makin perasaan kita udah makin gak enak. Jadi saya putuskan saya mau di endoskopi. Setelah saya dimutasikan ke daerah Bengkalis, di seberang Bengkalis namanya Pulau Padang, daerah Sihiu. Saya putuskan mau. Saya balik lagi Duri ke tempat saya. Saya putuskan saya berobat di Permata Hati. Saya dirujuk ke rumah sakit umum di Dumai. Setelah kita berobat di sana, setelah udah selesai di endoskopi, dikasihlah obat kita satu osoy. Segini banyak obatnya. Udah sekitar 2 minggu kita makan, kayaknya perubahannya hanya membuang angin asam lambung kita aja. Jadi asam lambung ini kan jika kita nggak turuti dia sekali 2 jam, dia kan ngisap makan. Kadang kita udah bosan. Jadi setelah kita minum obat hasil endoskopi tadi, dia hanya buang angin aja. Jadi kan asam lambung ini kalau dia kalau dia kambuh, dia itu terasa naik asam lambung itu keras di sini di hati. Jadi ciri-ciri orang yang kena penyakit asam lambung, badan ini keringatan kayak dicucuk-cucuk, ini sesak, paling gak enaknya itu sekali 2 jam kita harus makan. Ada juga yang kena asam lambung gak selera makan, sedikit dimakan muntah. Jadi teman-teman, asam lambung ini bukan satu jenis aja yang dirasakan orang. Jadi ceritanya berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman dimanapun Anda berada, percayalah, obat lambung itu yang alami masih ada. Jadi setelah saya makan obat tadi yang dikasih dokter hasil endoskopi tadi, hampir kurang lebih 2 minggu, saya balik lagi ke tempat kerja saya di Pulau Padang di Sihiu. Di situ teman-teman jumpa atau ketemu sama kru kapal. Kru kapal ini bercerita bahwa ada yang dia kenal yang bisa mengobati asam lambung. Setelah kami selesai bicara sama temanku tadi, ABK kapal itu, nggak beberapa hari lagi saya terjun langsung ke Kisaran. Di sana obat refleksinya kita dianjurkan minum atau memakan putih telur. Jadi teman-teman, selama ini kita nggak tahu kan bahwa
telur ayam itu atau telur bebek itu putihnya itu bisa mengobati asam lambung. Karena saya sendiri sudah mengalami, sekarang saya yakin. Dan ini telurnya teman-teman. Coba kita pecah ya, supaya teman-teman nanti tahu gimana caranya. Minumnya ini di pagi hari. Kita bangun tidur, sebelum kita telan air ludah kita itu, kita bangun, air ludah kita jangan telan, ini kerongkongan kita sama kerongkongan kita ini kering. Jadi begitu putih telur ini kita minum, putih telur itulah yang membasahi sampai ke lambung kita. Kalau kita duluan minum udah basah, kita minum ini nggak ada artinya lagi. Jadi setelah kita minum 1,5 jam atau 1 jam baru kita minum air putih, entah sarapan. Tapi kalau memang sudah ngisap kali lambung kita, 1/2 jam pun udah minum aja loh atau makan. Nanti besoknya kita ulangi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita praktekkan teman-teman ya, biar teman-teman mengerti ya. Coba kita pecah. Nah ini dia teman-teman, telurnya. Kalau ada telur ayam lebih bagus teman-teman, tapi karena telur ayam kampung itu kan langka, udah telur bebek aja teman-teman. Nah ini dia teman-teman, putih telurnya teman-teman. Kuningnya jangan dimakan ya, kuningnya dikasih aja sama anak kecil. Kalau kita makan kuningnya nanti nggak ada manfaatnya, malah kita darah tinggi. Jadi untuk yang mengalami atau kena gejala asam lambung, gak usah takut jika ini kita makan konsumsi setiap pagi. Dulu saya sampai 3 bulan saya makan. Tapi manfaatnya setelah seminggu 2 minggu sudah ada teman-teman. Jadi asam lambung tadi nggak naik lagi ke atas, ke ulu hati kita setelah ini kita konsumsi. Oke teman-teman, ini hasilnya putih telur. Kalau bisa ya 2 atau 3. Jadi kalau 3 telur putihnya nanti segini. Jadi kita minum di pagi hari setelah kita bangun kita langsung kita ambil, kita pecah, putihnya kita ambil, kuningnya nanti kita kasih aja sama anak kita. Oke teman-teman, seperti ini caranya ya. Tetap semangat. Saya sih bukan dokter, cuman udah pengalaman bahwa ini bisa mengobati lambung saya. Dulu lambung saya udah sampai radang loh. Ya, dokter pun mengatakan obat lambung yang terbagus nomor 1-nya udah dikasih. Akhirnya nggak bisa sembuh dengan obat yang kimia. Obat inilah yang bisa apa namanya ini, putih telur ini saya anggap obat. Jadi teman-teman, kalau saya itu terlalu banyak makan cabai yang bergulai, daging, memang lambung kita itu merasa nggak enak, merasa gimana lah ya, merasa seperti biasanya langsung ada terasa perubahan kalau terlalu banyak. Kalau merasa nggak enakan, yang tadinya udah sembuh, kita minum lagi sehari 2 hari, tapi jangan lupa kurangi pantangannya tadi. Oke teman-teman, lihat ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial cara mengobati lambung. Semoga berguna, bermanfaat kepada teman-teman yang mengalami penyakit asam lambung. Jangan lupa teman-teman dukungan Anda, tolong di subscribe di channel AHS Situmorang. Terima kasih, sampai jumpa.